teman-teman kita tetap dalam materi pembelajaran bagaimana manfaat menerima bahasa karunia Roh Kudus ya, berbahasa roh. Jadi kegunaan bahasa roh salah satunya adalah eh, untuk kita secara pribadi untuk diri sendiri seperti di 1 Korintus 14 ayat 2 dikatakan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh dia tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Setiap orang percaya yang telah menerima Roh Kudus harusnya kita menerima bahasa roh ya. Jadi kita ada beberapa hal yang kita mau dijelaskan pagi hari ini bahwa kita sedang berbicara hal-hal yang rahasia dia berguna untuk membangun diri kita sendiri. Jadi penekanan adalah pagi hari ini berbicara hal-hal yang rahasia. Nah, saya sambungkan dengan firman Tuhan di Kisah Rasul 1:8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menerima saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi kita harus mengerti bahwa firman Tuhan itu mengatakan kepada kita bahwa kita saat ini hidup dalam dunia yang kelihatan. Namun sebenarnya kita terhubung dengan dunia yang tidak kelihatan. Dan kita harus mengerti dari dunia kita hidup di dunia kelihatan yang namun terhubung dengan dunia yang tidak kelihatan tuh pintu masuknya ya pintunya adalah iman. Iman iman kita lah ya yang dapat membuka apa yang ada di dunia yang tidak kelihatan ini sehingga bisa dimanifestasikan atau diwujudkan ke dalam dunia yang nyata. Jadi pada saat kita semua menerima baptisan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus dan mulai berkata-kata dengan bahasa lidah, bahasa roh ya, yang seperti yang kita terus selama setahun lebih kita melakukannya ini, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu, padahal di sepanjang seluruh kitab di Kisah Rasul pada waktu orang-orang menerima Roh Kudus, mereka selalu secara konsisten akan ada tetap manifestasi dalam hadirat Allah. Saya pertama kali saat menerima berbahasa roh, mungkin atau teman-teman juga merasakan pikiran kita berkata, ini buat saya waktu itu rasanya pikiran jasmani saya yang waktu pertama kali ya, saya merasakan ini aneh nggak ya? Nanti kalau orang dengar kayaknya suara kayak seperti kayak gila apa saya ini, atau orang-orang yang asing di situ. Jangan-jangan aku buang waktu saja. Jadi saat itu kita memerlukan iman untuk tetap konsisten kita berbahasa roh dan percaya bahwa saya sedang masuk dari dunia yang nyata ini ke dunia yang supranatural. Itulah sebab firman Tuhan katakan di Yudas ayat yang 20 bilang begini, berkata untuk kita membangun diri kita atas dasar iman yang paling suci. Jadi hal itu akan membuat kita keluar dari berpikir bernalar secara natural dan membuat diri kita masuk ke dalam alam supranatural berdasarkan iman ya. Bahasa roh adalah salah satu manifestasi yang paling penting ya. Di 1 Korintus 14 ayat 13 sampai 14 firman Tuhan berkata, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Bila Anda berdoa dalam bahasa roh, roh Anda lah yang berdoa. Bila Anda berbahasa roh, berdoalah agar Anda dapat menafsirkannya, sehingga pengertian Anda menjadi berguna. Nah, hal lain juga yang saya alami adalah bila saya saat berdoa dengan berbahasa roh, orang-orang yang sudah bertahun-tahun yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya nggak terpikirlah saat itu ya, tiba-tiba muncul dalam pikiran saya. Saat itu Tuhan memberitahu saya untuk menghubungi dia, atau saya pernah satu kali saya bilang sama istri saya juga ya, bahwa seringkali Tuhan beritahu untuk memberkati dia. Saya bilang sama istri saya ini kok di hatiku kok tiba-tiba muncul orang ini gitu.
Coba kamu hubungi, ada apa toh dia gitu loh. Nah, waktu dihubungi dan pada waktu kita menanyakan bagaimana keadaannya, mereka bilang, oh tumben udah lama sekali nggak ini, udah sekian lama. Tapi pada waktu percakapan begitu lanjut, saya mendengar dari istri saya waktu menyampaikan ngobrol-ngobrol, tiba-tiba kita mengerti bahwa mereka sedang bergumul secara finansial. Dan saat itu Tuhan mau kami berdua ini tuh dipakai untuk apa? Untuk menjadi jawaban atas doa dan pergumulan mereka gitu loh. Dan hal itu terjadi bukan sekali-sekali, berulang-ulang kali. Dan jadi pada waktu kita mau merespon apa yang Roh Kudus katakan saat kita berdoa berbahasa roh, ya itu akan memberikan satu kemampuan, kekuatan ya, mampu melewati apa melampaui semua kemampuan mental kita. Roh saya saat itu mengatakan bahwa segala sesuatu, bahwa kita sebenarnya telah memiliki yang namanya pikiran Kristus. Di 1 Korintus 2 ayat 16 dikatakan, ternyata berdoa untuk orang lain dengan cara yang tidak dapat kita lakukan melalui pengertian fisik kita, kemampuan secara alami kita. Nah, ada satu kesaksian yang lain saya mau sampaikan pada waktu belum lama kami baru kembali dari Maluku ya. Saya bertugas, kami masih di Bintaro di kontrakan yang lama. Jadi saat itu kita masih mengontrak. Jadi saya ingat satu kali pada saat saya tidur di lantai atas rumah kontrakan itu, anak-anak masih kecil. Jadi tengah malam saya ingat dibangunkan, kira-kira saya nggak ingat jam 1:30 apa jam 1 atau setengah 2 pagi. Tiba-tiba saya di hati bilang, kamu bangun sekarang. Setengah malam dalam keadaan yang masih ngantuk sekali, suara hati saya begitu kencang, begitu kuat untuk membangunkan saya. Ayo kamu berdoa, ambil gitarmu. Lalu dalam keadaan masih sangat mengantuk, saya mulai berdoa dalam bahasa roh. Saya raba gitar yang ada di samping saya ambil, lalu saya mulai memuji, menyembah. Lalu Roh Kudus ingatkan saat itu, waktu saya berbahasa roh, kamu naikkan lagu Masuk Ruang Maha Kudus. Saya mulai menyanyi, menyembah dalam bahasa roh. Tiba-tiba saya memuji dengan dengan yang mulai pelan, saya mulai makin lama makin cepat menyembah, makin cepat. Dan saya tahu ada merasakan bahwa hadirat Tuhan di situ. Dan pada saat hadirat Tuhan begitu kuat saat itu, ada satu juga kekuatan lain yang berusaha mengalihkan fokus saya, menekan saya begitu hebat, ya. Namun saya terus tetap fokus berbahasa roh sambil memainkan gitar saya dengan fokus sambil menutupkan mata saya supaya fokus saya tetap tertuju. Dan saat itu saya nggak tahu berapa lama saya menyembah berbahasa roh. Yang saya ingat saat itu adalah setelah lewat saya merasakan bahwa tubuh saya sangat berkeringat ya. Nggak tahu berapa lama saya menyembah saat itu, namun saya merasakan ada damai sejahtera, kelegaan sejahtera. Ya, jadi saya tahu bahwa Roh Kudus yang waktu kita terus membangun hubungan dengan Dia akan terus berbicara dalam hati kita. Entah kita waktu tidur, waktu duduk, waktu diam, waktu berjalan di kamar mandi, dimanapun saja. Jadi saya merasakan bahwa penyertaan Tuhan atas hidup kita orang percaya, seharusnya kita menyadari bahwa roh ada yang dalam kita terus itu seperti sinyal, seperti frekuensi wifi ya. Itu yang terus on setiap saat 24 jam. Kalau wifi aja kalau mati lampu dia bisa mati, tapi Roh Kudus tidak pernah mati, ya. Nah, lalu pada pagi harinya istri saya bertanya, "Kamu tadi malam sedang berperang rohani ya?" Saya mengatakan, "Tuhan membangunkan saya untuk melawan serangan si jahat." Jadi roh kita sebenarnya selalu terjaga. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, pada waktu kita mengerti saat kita berbahasa roh, manfaatnya itu membangun diri sendiri, bahwa waktu kita membangun, kita nggak sia-sia pagi-pagi datang untuk mau melatih mengeluarkan semua karunia yang Tuhan sudah berikan. Kita sangat bersyukur dan kita mengerti firman Tuhan katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu. Jadi saya mau bagikan begini, bahwa jadi sangat betapa pentingnya, betapa
kita harus menerima baptisan Roh Kudus. Selagi dengan kita menerima baptisan Roh Kudus, artinya kita akan menerima karunia-karunia yang ada di dalamnya. Artinya kita menerima akses yang Tuhan berikan setelah kita lahir baru, yang kita menerima Yesus Kristus selamat, dan waktu kita terima akses itu, baptisan Roh Kudus tuh kita akan membuka semua fasilitas Allah. Kalau bahasa sehari-hari itu, kita dapat membuka berangkasnya kerajaan Allah. Janjinya Allah yang begitu banyak, ribuan janji Tuhan atas hidup kita, ya, dengan segala fasilitasnya bagi kita orang percaya. Makanya Yeremia 29 ayat 11 katakan bahwa rancangan Tuhan atas hidup kita yang penuh harapan, damai sejahtera, bukan kecelakaan itu, dan penuh harapan itu seperti apa? Kalau kelihatan masih nggak jelas, bahwa segala berkat rohani telah Tuhan sediakan, berikan bagi kita, telah diberikan. Tapi sahabat ini, kok fasilitasnya belum nyampe ke rekening saya, belum nyampe ke dompet saya? Minta aksesnya, karena dengan kita menerima baptisan Roh Kudus, kita menerima akses itu. Kalau teman-teman masih ada yang belum, nanti minta didoakan untuk bisa menerima akses. Bahkan setelah menerima aksesnya itu, kita menerima passwordnya. Bagaimana cara membukanya? Ya, puji Tuhan ya teman-teman. Efesus 1 ayat 3 dikatakan sekali lagi, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus Yesus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Wow ya, luar biasa. Segala berkat berarti kita boleh membayangkan apa tuh segala tuh. Ya, segala yang kita miliki ya terbatas, tapi segala Allah yang miliki, termasuk yang Allah ciptakan dunia ini, itu segala milik Allah. Kita bisa menikmati semua kebaikan Tuhan. Kita bisa menikmati semua anugerah Tuhan, termasuk kalau yang kita sehari-hari cuma tahunya kita menerima keselamatan, menerima kesembuhan. Padahal banyak. Semua kutuk sakit penyakit sudah ditanggung. Semua kutuk kemiskinan, kutuk kebodohan, semua apapun yang selama ini dunia berusaha menarik kita ke dalamnya, namun semua itu telah dibayar lunas, dan itu menjadi milik kita, warga kerajaan Allah. Teman-teman, sampai di sini pembelajaran kita pagi hari ini. Kita bersyukur. Saya mau menyampaikan untuk teman-teman yang belum, sekali lagi, mari minta dengan satu kerinduan. Dan waktu setelah menerima baptisan Roh Kudus, terus akses yang sudah diberikan itu manfaatkan sampai apa yang dijanjikan, apa yang Tuhan sudah sediakan, kita bisa menikmatinya. Bahkan kita bisa memeliharanya sampai kita nanti kembali pulang kepada Bapa.